Since that is the car. Pray to the day I die, bitch, I'll be that Christian resistor. Blood spiller, cup filler, come hither. Beat the sharp side of my knife, become the blood dripper. Can't splinter, blunt ripper. Never front bitcher, unleash the fucking clipper. Pistol gripper, itch dipper. The devil motivate me, bitch, I see him every day up in the mirror. Oke, selamat pagi semua. Jumpa lagi bersama saya Joni dari Citra Cirebon. Dalam acara hari ini adalah Bincang Entrepreneur bersama. Boleh langsung perkenalan diri, Pak? Oke, dengan saya Anton Askarismanto dari Askar Venture Indonesia. Oke, apa kabar nih, Pak? Baik, Bos. Gimana? Biasa. Wah, udah berapa lama nih, Pak, buka di lokasi sini, Citra? Kita di Citraland ini kebetulan sudah tahun pertama ya. Sudah 1 tahun kita menjalani bisnis ini di Citraland khususnya. Ini hampir untuk kedua tahunnya. Oh, ini udah mau jalan tahun kedua? Iya, sudah jalan tahun kedua. Ya. Oke. Nah, sebelum ini kan kita topiknya nih Bincang Entrepreneur nih, Pak ya. Nah, boleh tahu nggak nih, boleh berbagi nggak, Pasca, sebelum berbisnis motor trail ini, sebelumnya Bapak bisnis apa sih, Pak? Oke, jadi sebelumnya saya itu di 2013 itu masih menjalani usaha orang tua, yaitu jual beli buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati. Oh, yang di Kramat Jati, Jakarta Timur. Oh, ya. Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Yeah. Nah, saya juga setelah bisnis orang tua itu ya mengalami musibah, kebangkrutan. Akhirnya saya kan sambil kuliah. Iya. Karena sambil kuliah banyak teman, banyak rekan, akhirnya join lah main-main di bengkel teman. Nah, bengkel temennya kebetulan bengkel trail, ya kan, bengkel motor-motor begini, enduro. Nah, setelah kita sering nongkrong, sering ngobrol, sering main, akhirnya senang akhirnya kita coba beli motor dan ikut main. Nah, dari situlah di 2014 saya baru memulai bisnis jual belinya. Melihat dari teman kan, teman ikut juga jual beli, ada transaksi motor, kita juga memperhatikan, menilai, menimbang, terus mencari tahu harganya. Akhirnya lama-kelamaan karena saya juga senang dengan motor trail ya kan, akhirnya kita jadikan bisnis. Jadi dari hobi lari ke bisnis. Gitu. Berarti dari kuliah dong, Pak? Iya, dari kuliah saya 2014. Berarti itu dari Jakarta? Jakarta, saya waktu itu masih di Jakarta. Saya pindah ke Cirebon itu di 2016. Oh, 16. Tapi dari 2014 sih bisnisnya udah mulai ya? Sudah mulai, tapi kita masih istilahnya kalau zaman dulu tuh masih hanya dari mulut ke mulut. Jadi motornya ada di mana kita samperin, kita ketemuan di jalan, ketemuan COD di mana, masih begitu. Dulu masih COD-an di bengkel temen di Ciracas di Jakarta Timur. Cuman kan kesini kita sudah mulai ada niatan, kita cari modal. Ya, dulu pernah juga ngembangin buka toko di tahun 2017. Toko apa, Pak? Ya, toko trail. Iya, saya dulu di Pilang. Oh iya. Ya, saya buka di ruko di Pilang. Karena sebelumnya dari 2014 ke 2016 sampai 17 awal itu saya di rumah. Jadi jualannya stok di rumah, saya taruh di rumah, kemudian ya orang mau beli datang ke rumah, gitu. Tapi pada waktu itu sebulan itu transaksinya berapa banyak, Pak? Kalau dulu sih sebulan, dulu masih 1, 2, 3 unit, karena kan permodalan juga kan bertahap. Jualannya juga dari motor-motor yang biasa dulu, yang motor-motor kelasnya di bawah 50 jutaan lah, gitu kan. Karena dulu kan istilahnya peminat yang build up itu kan masih jarang, orang masih pada istilahnya 1, 2 lah yang beli. Tapi semakin kesini orang malah nyarinya yang build up semua, yang mahal-mahal, yang di atas 100. Saya juga heran. Kalau misalnya berarti dari 2014 udah mulai nih ya, dari kemudian 2016 pindah ke Cirebon, makanya pertama di rumah. Kemudian baru kemudian 2017 nyoba nyewa ruko di daerah Pilang. Cuman setelah itu saya kena musibah lagi di 2018. Saya ruko ini kemalingan. Jadi beberapa
part saya dan 1 unit motor lah itu hilang. Waduh. Sempat laporan juga ke Polres, apa semua ada. Ketemu orangnya, Pak? Belum ketemu sampai sekarang. Ya mungkin sekarang tidak ditindaklanjuti lah gitu ya. Kita juga ya sudahlah, kita namanya musik. Juga, Pak, ya? Waduh, perjuangannya lumayan Pak. Kita juga belum lagi kita pakai modal, istilahnya modal orang ya kan, modal joinan ya, kita harus bertanggung jawab. Nah itulah kita pusingnya di situ. Iya. Nggak semuanya enak lah. Jadi kalau dalam bisnis tuh jangan berharap enak dulu, berharap tuh yang pahitnya dulu. Karena kalau kita udah ngerasain pahit, nanti tinggal manisnya. Pahit dulu nih ya, baru manisnya Iya. di ujung nih. Iyalah gitu. Iya. Nah, tadi kan ceritanya sekarang ini kondisinya konsumen tuh lebih suka motor-motor yang udah build up nih. Iya. Alasannya kenapa, Pak? Kalau boleh tahu? Mungkin karena sekarang kan orang kan ya dunia bisnis ya, tingkat pendapatan orang kan sudah mulai lumayan lah. Terus juga kan di dunia off-road ini, dunia motor ini, orang nih kalau dia sudah tahunan ya main motor ya, dia main pakai motor biasa tuh kurang enak, kurang nyaman. Terus juga istilahnya kalau untuk tanjakan atau batu-batu atau trek-trek berat itu kalau pakai motor biasa tuh tidak mumpuni. Oh iya. Kayak tanjakan sekarang kan lagi musim tanjakan-tanjakan tinggi. Nah itu orang pada pakainya build up. Kalau pakai motor biasa nggak akan naik Pak. Tenaganya, powernya beda. Belum lagi kan kalau orang kan sekarang rata-rata ya duit sudah mulai banyak. Istilahnya orang-orang yang berbisnis sudah mulai banyak, uang udah mulai banyak. Mungkin saya mampu nih beli motor, ya udah akhirnya mereka milih yang build up karena mereka satu kenyamanan, yang kedua sih kebanyakan gengsi Pak, gengsi rekan, gengsi teman kerja, teman bisnis. Kalau kita pakai build up itu mungkin lebih bergengsi lah, lebih dipandang. Iya, wah motornya build up nih gitu, 3 jeep gitu. Iyalah, minimal gitu, gengsinya ada. Iya, kalau nih Pak, boleh tahu nggak nih, selama memulai bisnis ada pengalaman unik nggak? Gitu, boleh sharing. Pengalaman unik ya, apa ya? Kalau kita sih pengalaman uniknya mungkin ya, saya ada customer jauh dari Papua. Jadi namanya dulu bisnis online itu kan orang kan belum ada video call Pak. Iya. Belum ada video call, hanya dulu tuh BBM kalau nggak salah ya, dulu tuh BBM-an. Nah saya itu ya biasa punya teman, kita iklan kan di medsos, di Facebook. Waktu itu zamannya masih ramai Facebook. Kemudian ada yang tertarik orang Papua. Dia datang sendiri Pak dari Papua ke Jakarta hanya untuk beli motor itu Pak. Iya. Motor apa Pak? Tipenya nih? Dulu tuh tipenya XR 200 Pak. Honda XR 200. Harganya masih sekitar 60-an. Ya kan masih 60-an. Dia dari Papua terbang sengaja ke Jakarta Pak. Khusus beli motor. Khusus buat beli motor itu. Hanya cuman saya mau ngelihat Pak motornya seperti apa. Kemudian gimana kondisinya. Akhirnya dia senang, dia beli Pak. Langsung malam itu juga kita berangkat ke pelabuhan, transaksi. Dia paketkan motornya pakai kapal laut, karena kan nggak bisa terbang kan waktu itu kan. Jadi kapal laut, dia pulang lagi pakai pesawat. Itu Sultan dulu Pak. Ya, dulu zamannya masih 2015-an lah. Iya. Itu harga 60 juta tuh udah, mungkin orang transaksi takut ya dulu ya, masih istilahnya gimana-gimana. Datang sendiri dari Papua. Saya juga heran dan nggak nyangka orang sampai kayak gitu kan. Iya, iya. Sering lah. Berarti, Pak? Ya, udah. Karena motor beginian nih Mas, jarang yang jual Mas. Jadi kalau bisa dihitung, pedagang motor trail di Indonesia ini yang second ya, itu bisa dihitung jari. Sedangkan motornya itu terbatas. Iya. Kayak tipe ini yang di sini, tipe Husqvarna Limited Edition Jarvis. Ini kan hanya beberapa unit aja di Indonesia Pak. Sedangkan peminatnya kan banyak, yang punya duit banyak. Nah ini banyak yang dikejar. Segmennya beda juga berarti Pak? Ya kelasnya Sultan. Ini udah di atas 180. Di atas 180 ya? Iya 185an. Kalau barunya kan ini kan terakhir 200 jutaan lah, 202 lah. Tapi belum diskon. Limited edition. Nah ini kalau boleh tahu potensi pembeli di Cirebon sendiri gimana Pak? Kalau untuk wilayah Cirebon, kita sih memang ada beberapa customer yang sering beli sama kita ada. Iya. Tapi kebanyakan kita ini di luar Cirebon. Market pembelinya banyaknya marketnya di luar Cirebon. Iya, malah di luar Cirebon. Kalau Cirebon tuh hanya beberapa orang aja, karena kan ya satu istilahnya mungkin
warga Cirebon nih familiar sih familiar, tapi untuk beli yang harga prestis itu masih mending beli mobil menurut mereka kan gitu. Iya. Kalau nggak hobi-hobi banget lah, kalau nggak hobi-hobi banget dia nggak beli yang seri build up. Tapi ya ada juga beberapa yang bos-bos besar kayak ini, ada ini sudah di booking sama bos advertising. Nah itu teman main juga ketua HIPMI Cirebon. Dia beli ini kebetulan nanti besok mau dilantik nih habis lebaran. Ini minta beli motor buat dipajang. Ya. Seperti juga Dokter Yasmin. Dokter Yasmin ya kan dia tipenya Husqvarna nih seperti ini nih. Dia malah very limited edition. Motor dia nilainya udah 300 jutaan. Waduh, itu build up semua. Build up. So kakinya, sobekernya semuanya udah diganti. Super lah. Iya. Nah untuk kondisi sekarang ini Pak, bisnis itu seperti apa nih? Kalau untuk sekarang di bulan puasa ini semua lah di lini bisnis itu pasti sedang ada penurunan. Apalagi pandemi ya. Selama pandemi kita merasakan pasti ada gejolak lah, istilahnya perbedaan antara hari biasa dengan hari-hari yang sekarang. Ya penurunannya sih nggak begitu drastis lah, tapi ada datanya bahwa memang penjualan kita yang biasanya satu bulan itu bisa ngeluarin 30 unit, 20 unit sekarang cuma ada 15, 20. Jadi ada efeknya lah, mungkin orangnya masih kalau pebisnis ya masih pada mikirin THR karyawan. Kalau dia istilahnya karyawan yang nunggu THR mungkin kan gitu. Benar. Jadi masih banyak alasan-alasan untuk lebaran mungkin. Tapi biasanya kalau menjelang 1 minggu sebelum lebaran nih malah rame. Karena kan akses apa kargo itu kan tutup nih seminggu sebelum lebaran. Jadi mereka berbondong-bondong nih, cepat. Kalau yang luar pulau ya, kayak ke Kalimantan, Sulawesi atau Papua atau Sumatera, mereka berbondong-bondong. Cepat maksudnya nanti soalnya pas lebaran, habis lebaran tuh biasanya mereka pada gatel tuh pengen ngegas. Jadi mereka sebelum lebaran udah nyari-nyari motor dulu. Dia setelah lebaran tuh bisa langsung digas. Iya gitu. Jadi dia udah siapin dari sebelum lebaran. Nah berarti pasca dari buka di Citraland dari tahun 2000. Saya 2020. Awal April 2020. Iya. Nah, Pak nih, kenapa Bapak memilih lokasi di Citraland? Oke, Citraland ini salah satu tempat favorit saya ya. Satu dari segi tempat ya cukup mewah, kelihatan juga prestisnya ya kan. Jadi orang-orang juga melihat bahwa memang oh iya tempatnya mewah lah. Kalau untuk berjualan begini kita cocok. Karena rata-rata pembeli kita, customer kita memang orang-orang menengah ke atas gitu kan. Yang pengennya tempatnya satu mewah, nyaman ya kan, tidak terlalu ramai juga, tidak perlu banyak lalu lalang orang. Terus juga kan untuk ngetes motor atau kita bikin video syuting itu sangat mendukung gitu kan, sangat bahasanya tuh prestis lah gitu, dilihat orang juga mewah kan gitu Pak. Belum ada karena kita juga melihatnya dari situ pertimbangannya. Semenjak saya lewat ke sini juga kan ngelihat oh ya ini ada buat nyoba motor ada, terus buat foto-foto ada bagus, kemudian juga tempatnya terkesan kayak di Jakarta ya kelihatannya kan mewah kan gitu. Jadi kita nyaman lah gitu. Terus juga kan dari segi keamanan juga kan terjamin lah 24 jam ya kan, satpam keliling. Jadi kita ngerasa nyaman menaruh barang di sini atau meninggalkan barang di sini gitu. Nah, kalau pasca sendiri ke depannya bisnisnya mau seperti apa lagi nih? Kalau kita sih pengembangannya itu bertahap ya. Yang pertama kan kita kan sekarang masih fokus di unit motor. Nanti ke depannya kita mau fokus lagi ke spare part dan aparelnya. Perlengkapan-perlengkapan untuk adventure-nya kita mau siapin juga gitu kan. Nanti ke depannya kita mau atur lagi sistemnya ya kan. Kita tambahin lagi tapi ya bertahap. Pelan-pelan dulu. Pertama kita ke unit dulu lah, kita fokuskan 1 tahun ini. Nah ini dimulai tahun kedua ini kita udah mau mulai merambah ke dunia aksesoris gitu. Nah ini kalau mau cari motor tuh motor trail yang udah build tuh di sini nih teman-temannya. Tempatnya lokasinya di Aska Adventure Indonesia. Kalau komunitas sendiri ada Pak? Komunitas banyak di Cirebon, ada beberapa tim komunitas, ada dari komunitas build up-nya ada,
komunitas geng trail tua ada. Ya, geng trail tua itu motor-motor klasik, Pak. Motor-motor jenis-jenis klasik, mereka ya geng trail tua lah, mesin-mesin tua lah. Ya kan, istilahnya model-modelnya itu jadul. Kalau ini kan model-model modern. Ada yang model-model klasik kayak CB modelnya gitulah. Oh iya. Iya, ada juga klub khusus TS, yaitu ya TS Owner, itu khusus Suzuki TS 125, paling ramai di Cirebon. Kelasnya kelas lokal 2 tak. Oke nih, kalau Pasca nih ada saran gak nih buat para pendengar nonton nanti tentang resep untuk menjadi seorang entrepreneur? Iya, yang pertama sih kalau kita berbicara bisnis, yaitu jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita ini berpikiran kita ini lemah. Selalulah optimis, dalam artian walaupun kondisi kita ini sedang parah-parahnya, tetap selalu optimis. Meskipun saya sampai sejatuh-jatuhnya, sampai istilahnya ditagih orang, dikejar-kejar orang, ya kita terus berhadapi gitu. Dalam artian teguh, pasti akan ada jalan keluar kan gitu. Walaupun istilahnya berat. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau berbisnis, ya itulah saran saya. Tetap semangat, optimis, selalu berdoa dan berikhtiar. Cari rekan, cari relasi, kawan-kawan yang memang dia mau mendukung bisnis kita. Dalam artian jangan suka tertutup lah dengan ilmu, berbagilah dengan yang lain, serta kita saling terbuka dengan teman-teman yang lain. Jadi peluang untuk teman-teman itu berbisnis atau usaha akan lebih banyak, karena banyak orang yang open mind ke kita juga gitu. Jadi intinya gitulah. Nah ini ya teman-teman, ini salah satu contoh ya memulai bisnisnya itu dari passion. Ya, passion kita. Nah, seperti Pak Ciputra juga nih. Iyalah. Semangat entrepreneur ya teman-teman. Harus. Oke, thank you Pasca atas waktunya. Sama-sama Pak Joni. Mungkin di video selanjutnya nanti ya bersama Pasca. Thank you buat semua yang sudah nonton dan mendengarkan. Oke, thank you Pak atas waktunya. Terima kasih, sukses selalu Citraland. Jangan lupa ke Citraland. Siap. Mantap. Mantap.